Kapasitas dari rapot ini hanya 50 siswa. Kenapa hanya 50 siswa? Karena standar pelayanan untuk sekolah dasar itu tidak lebih dari 40 siswa, satu kelas, satu rombel. Jadi kalau seandainya ada yang lebih dari 50 rombel, itu sudah di luar standar pelayanan yang seharusnya. Jadi sangat tidak mungkin bisa lebih dari 40 sebetulnya, gitu ya. Tetapi untuk mengakomodir mungkin ada yang lebih dari 40, kita kasih space hingga 50 siswa. Kemudian nanti bagaimana kalau seandainya faktanya ada siswa lebih dari 50. Nanti kawan-kawan bisa split untuk satu kelas itu dengan master rapot Kurnas ini dikopikan, kemudian datanya diganti dengan data siswa yang selebihnya. Untuk data yang lainnya disamakan, seperti itu aja, simple. Kemudian KI 1, di sini kawan-kawan cukup memasukkan, ini bisa dengan cara manual seperti ini, satu persatu, bisa juga dengan copy paste. Perlu kawan-kawan ketahui bahwa dulu sebelum adanya format yang ini, nah misalkan ketaatan beribadah, sebelum masuk perilaku di sini ada modus. Modus ini adalah angka atau nilai yang paling banyak muncul. Nah, modus ini menggunakan rumus, dan rumusnya kita proteksi. Jadi kawan-kawan tidak bisa copy paste dari data nilai yang sudah ada. Hanya bisa copy paste maksimal 5 kolom saja. Tetapi dengan format yang baru seperti ini, sederhana sih perubahannya, hanya sedikit. Kawan-kawan bisa langsung copy paste dari siswa 1 sampai siswa paling akhir, dari ketaatan beribadah, perilaku, hingga toleransi dalam beribadah. Semuanya bisa langsung plug. Nah, saya menyarankan untuk copy paste nilai dengan cara misalkan klik kanan, misalkan ini ya, kita copy, klik kanan, kemudian pilih yang ini, hanya nilainya saja, tidak menggunakan yang ini atau tidak menggunakan Ctrl V. Saya sarankan menggunakan ini. Untuk KI 2, cara pengerjaannya juga sama. Untuk nama dan jenis kelamin itu sudah secara otomatis. Bahkan laki-laki perempuannya pun secara otomatis berbeda warna. Merah untuk perempuan, laki-laki hitam, gitu ya. Kemudian KI 3. KI 3 di sini kita cukup mengisi, konon katanya jika di dalam proses pembelajaran ada nilai bawah, nilai terendahnya di bawah KKM, maka kita wajib memasukkan nilai terendah yang di bawah KKM. Misalkan, dalam pembelajaran muatan mapel PAI, nilai atas ada di KD nomor sekian dengan nilai sekian. Sedangkan nilai terbawah ada di KD nomor sekian dengan nilai sekian. Itu harus dimasukkan. Tetapi kalau misalkan nilai terbawah dari siswa dalam muatan mapel PAI-PB misalkan tidak ada yang di bawah KKM, maka kawan-kawan tidak perlu memasukkan. Jadi kawan-kawan tinggal memasukkan KD berapa dengan nilai berapa yang tertinggi. Selain nilai yang tertinggi, kemudian terbawah jika ada, yang wajib dimasukkan adalah nilai rata-rata. Nilai rata-rata ini adalah mengakomodir peraturan baru terkait dengan rapot Kurnas, di mana di dalam rapot Kurnas harus ada nilai kuantitatif disertai dengan predikat. Nanti di sini akan muncul secara otomatis, misalkan ini contoh PAI atas nama nomor 1 di sini. Nilainya 90 dengan predikat A, dan kawan-kawan tidak perlu memikirkan berapa range-nya dan lain sebagainya, karena secara otomatis ketika nilai 90 maka predikatnya adalah, kalau yang ini sesuai dengan permen ya, jadi ada range nilai yang standar. Khusus untuk yang ini disesuaikan dengan permen. Jadi karena tidak variatif di setiap sekolah, ada istilah KKM dan lain sebagainya, maka ini sudah baku. Kita bakukan juga di sini ya. Berbeda dengan yang tadi
terkait dengan predikat, bukan predikat ya, deskripsi, karena itu hanya mencerminkan nilai saja. Kalau mewakili ya sudah cukup, tidak perlu meribetkan. Kemudian deskripsi di sini akan muncul secara otomatis. Oke, kita lanjutkan pembahasan untuk pengisian KI dulu ya. Kita selesaikan. Ini KI 3 dan KI 4. Cara pengisiannya sama persis. Kita tinggal memilih KD teratasnya berapa, KD terbawahnya jika ada berapa, kemudian rata-ratanya berapa. Sudah, itu saja. Begitu seterusnya hingga mata pelajaran. Semua mata pelajaran terisi. Nah, yang paling penting dari proses pembuatan raport ini adalah tampilan raport deskriptif. Untuk sekolah yang baru menggunakan raport 2013, tentu mereka belum memiliki cover atau bagian depan dari raport. Di bagian depan dari raport ini, kawan-kawan tidak perlu mengisi apa-apa. Kawan-kawan hanya cukup memeriksa saja hasil kerja kawan-kawan yang sudah dilakukan, mulai dari data sekolah hingga KI 4. Oh ya, sebelum ke print raport ini ada eskul. Di sini saya hanya memberikan space 3 eskul saja. Itu pun kalau ada, kalau tidak perlu diisi ya. Jadi cara mengisinya adalah untuk mengganti eskul 2, eskul 3 ini kita hanya tinggal merubah tabel yang ada di sebelah kanan ini. Misalkan yang kedua itu ada eskul pencaksilat. Ya, maka secara otomatis di tabel rekap nilai akan muncul pencaksilat. Nanti untuk deskripsinya itu silahkan kawan-kawan sesuaikan dengan sekolah masing-masing. Ini hanya memastikan bahwa rumusnya sudah bekerja dengan baik. Idealnya deskripsi untuk data kokurikuler atau ekstrakurikuler ini hampir sama dengan deskripsi seperti ini. Ananda perlu bimbingan dalam hal misalkan. Tetapi di sini lebih fleksibel, jadi disesuaikan. Jadi kawan-kawan tinggal mengetik saja Ananda sudah baik dalam hal misalkan seperti itu ya. Jadi ini disesuaikan dengan kebutuhan. Tapi kalau mau simple ya sudah, baik, sedang, cukup gitu aja. Nggak perlu ribet kalau seandainya kepala sekolahnya membolehkan. Ya, terkait dengan kehadiran, kawan-kawan di sini tinggal memasukkan saja angkanya. Terserah mau 3, mau 10 dan lain sebagainya. Izin juga begitu. TK ini maksudnya tanpa keterangan gitu ya. Kemudian saran, kawan-kawan juga perlu mengisinya. Untuk saran sama seperti ya standar lah di raport-raport pada umumnya, kata-kata motivasi atau misalkan kalau ada yang harus diperbaiki dari siswa ini maka dimasukkan. Terserah sarannya seperti apa ya. Itu saya kira yang harus diisi dari eskul. Kemudian berikutnya adalah print raport. Untuk print raport, caranya sudah saya sederhanakan, sesederhana mungkin. Identitas peserta, datanya diambil dari data siswa, jadi kawan-kawan tidak perlu mengisinya. Dan secara otomatis, jika tidak ada data siswa, maka akan terisi strip. Gitu ya. Kemudian covernya, untuk sekolah dasar saya belum mengakomodir secara otomatis untuk SDIT atau sekolah non negeri. Saya belum menyiapkan, tapi kalau misalkan ada di antara kawan-kawan yang sekolahnya SDIT kemudian atau sekolah yang bukan negeri, silakan bisa hubungi saya di halaman Facebook dengan menggunakan messengernya. Insya Allah kita akan respon, kalau bisa secepatnya ya kita akan respon secepatnya gitu ya. Nanti kalau misalkan perlu nomor telepon, nanti kawan-kawan bisa kontak saja melalui Facebook, ada halamannya, nanti saya cantumkan di deskripsi. Insya Allah kita bantu untuk membuatkan format SDIT, tetapi tidak memasukkan mata pelajaran yang khas di SDIT ya. Saya hanya akan membantu mengganti ininya saja, sekolah dasar negeri yang tadinya sekolah dasar negeri menjadi sekolah dasar terpadu misalkan, begitu ya. Nanti saya akan pandu untuk mengganti ini seperti apa.
Untuk print rapot 2 juga seperti itu, tidak ada yang perlu diketik di sini. Kemudian print rapot akhir juga seperti itu. Tidak ada yang perlu dirubah, tidak ada yang perlu diketik di sini karena semua data yang ada di sini diambil dari data-data yang sudah kawan-kawan masukkan di depan, gitu ya. Kalaupun ada yang harus dirubah dari khususnya di print rapot 2, ini terkait dengan estetika mungkin ya, seperti halnya ini ketika di print preview terlalu banyak yang kosong, kawan-kawan bisa tarik ke atas sedikit dan lain sebagainya. Itu nanti silahkan disesuaikan. Bagaimana cara memprintnya? Apakah harus satu persatu atau seperti apa? Nanti akan saya jelaskan pada video terpisah karena mungkin memakan waktu banyak. Untuk saat ini saya kira cukup pengenalan dari aplikasi rapot Kurnas yang saya coba susun berdasarkan masukan-masukan dari para guru, para praktisi yang terlibat langsung dengan aktivitas kurikulum nasional. Semoga bermanfaat. Kita cukupkan sekian. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.